Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara. Selamat pagi Sobat Nusantara. Selamat pagi Sobat YouTuber seluruh dunia. Pagi ini gue mau ngajak kalian untuk quest pagi keliling kota Dewata, Bali. Yeay! Dari penampakannya aja udah cukup wow, indah banget kan? Suasana pagi, udara sejuk, sinar matahari yang masih kuning-kuning begini nih. Aduh, bikin kangen banget kalau mau main ke Bali. Ayo, main di Bali yuk. Oke sobat, pagi ini kita ada di Pulau Dewata, kota Bali ya. Pagi ini kita ada di Pulau Dewata, Bali. Jadi pagi ini gue pengen ajak kalian sedikit keliling-keliling dengan sepeda merah gua, si Giant. Ini mau gue ajak jalan kalian keliling seputaran ya Bali Timur, seputaran Denpasar Timur maksud gue. Jadi selama perjalanan ini gue buat dari sekitaran rumah gue, dan gue mau ajak jalan-jalan kalian bahwa sekitar rumah gue itu udah indah sobat. Jadi gimana nggak betah gitu dengan keindahan alamnya yang luar biasa ini. Wow, lihat kanan kirinya kan hijau seger. Dan perlu kalian ketahui, ini jalan namanya Jalan Kesiman, Waribang Kesiman ya. Jadi jalur ini sebenarnya jalur alternatif sih, dari kota menuju ke bypass. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan jalur ini sebagai jalur alternatifnya sobat. Dan biasanya kalau kalian yang pernah rekreasi SMP ataupun SMA atau bahkan SD, biasanya itu bis-bis besar kalau datang ke Bali pertama kali biasa masuk Bali itu subuh-subuh masuknya ke sini. Nah, tuh lihat tuh ada bis-bis kan. Jadi mereka stop by di situ, istirahat sejenak, mandi-mandi, terus mau sarapan. Biasanya setelah itu baru deh mereka gaspol keliling-keliling ke lokasi wisata-wisata gitu. Dan di daerah ini sebenarnya tuh jalurnya udah mulai berkembang banget. Dulunya sih masih banyak sawah ya, tapi sekarang udah banyak perumahan, banyak rumah-rumah atau bangunan gitu. Dan di sebelah kanan kita ini adalah logistiknya tentara. Dan bagi kaum muslim, di sini ada satu musola yang digunakan sebagai masjid kalau pada hari Jumat. Termasuk gua sih kalau Jumatan di sini. Nah, di sebelah kanan situ gua masuk situ ke areanya tentara situ. Baru kita Jumatannya di situ. Dan ya sedikit informasi aja buat kalian, kalau pas lagi pagi-pagi nyampe sini pakai bis wisata, kalian bisa ke musola situ atau ke masjid situ tadi. Terus nah kita ini masuk ke area yang bisa dibilang adalah sakral juga, karena ini tempat sembahyangnya saudara kita yang beragama Hindu. Nah, mereka kalau melakukan upacara pembakaran jenazah itu di daerah sini gitu. Nah, di sini itu ada pohon gede tuh. Nah, biasanya jenazahnya akan dibakar di sana untuk kegiatan ngaben di situ. Nah, di sini sebelah kanan itu biasanya satu keluarga dan juga satu banjar istilahnya, mereka itu akan kumpul di sini bersama keluarga besar. Mereka akan mengikuti upacaranya. Nah, sebelah kanan itu adalah tempat pembakaran jenazahnya. Dan yang ada meja putih-putih, nah itu biasanya udah mau persiapan kalau mau ada acara ngaben di situ. Jadi ya gini lah, suasana kan adem kan, sejuk gitu, dan bersih banget kan, enak dilihatnya. Gimana nggak kerasan kalian kalau kesini. Nah, terus kita keluar dari area ini, kita akan langsung menuju lampu merah. Oke, ini lampu merah ini kadang-kadang sedikit error ya bagi yang nggak biasa pakai jalur di sini, karena lampunya akan sedikit berbeda beberapa detik saja, sehingga kadang-kadang banyak yang nggak sabar gitu. Tapi anyway, simpangan ini adalah menghubungkan jalur alternatif tadi
Kesiman Waribang menuju ke Jalan WR Supratman. Nah, ini jalur gede sobat. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu biasanya kalau ada lomba-lomba penjor yang gede-gede, yang tinggi-tinggi bisa sampai berapa meter ke atas, itu di sini lombanya sobat. Jadi kapan-kapan gue bikinin liputannya ya. Jadi banyak sekali di situ. Terus ini jalur memang rame sih kalau pagi, bahkan kadang-kadang macet gitu. Nah itu kelihatan banyak anak-anak sekolah berangkat. Ini video gue ambil pada saat belum PSBB ya, sebelum ada COVID nih. Jadi sebenarnya ini stok yang udah gue buat sebelumnya, tapi belum sempat publish. Dan kali ini gue publish buat kalian, dan gue rasa ini masih oke lah untuk bisa kalian gunakan sebagai referensi kalau lagi main ke Bali. Suasananya itu loh bikin kangen sobat. Asli gue kangen banget kalau pergi jauh dari Bali tuh, rasanya kepengen balik aja ke Bali. Nggak tahu, kayak chemistry-nya gitu. Cie, yang pernah di Bali, yang honeymoon di Bali pasti inget nih momen-momen honeymoon di Bali ya. Hai. Oke sobat, kita lanjut lagi. Back to the laptop ya. Nah ini jalur namanya WR Supratman. Di sebelah kanan tuh sebenarnya kalau kita bilang tuh kayak areanya Puri gitu. Jadi keluarga-keluarga bangsawan lah gitu. Gue kurang jelas juga sih siapa yang tinggal di sana, tapi yang jelas itu keluarga-keluarga bangsawan gitu, yang ada bangunan kayak benteng gitu. Nah di simpangan ini juga sering kali kalau malam banyak yang suka nyelonong. Jadi kalian kalau lewat sini hati-hati ya, naik motor terutama sering nyelonong, jadi harus hati-hati sobat. Terus kita ini perjalanannya menuju ke arah barat, karena kalian bisa lihat matahari di belakang gua dan bayang-bayang ada di depan gua. Jadi kalau kita terus lurus ini, kita bakal ketemu dengan yang namanya Polda Bali. Jadi Polda Bali itu jalurnya ke sini sobat. Jadi kalau ini suasana pagi sekitar pukul 7 kalau nggak salah. Iya ini pukul 7, jadi masih rame-ramenya. Setengah 7 kan? Ya nggak tahu sih. Antara itu deh. Gue nggak perhatiin banget jamnya. Tapi anyway, nah ini perjalanan di sini, terus kita ngelewati. Nah ini ada apotek Pudak sobat. Apotek ini apotek legendaris sobat. Jadi kalau kalian pas ada di sini, kalau cari obat-obatan di situ ya. Kalau mau ke dokter anak, spesialis anak, di situ paling bagus sobat. Karena di situ ada dokter Iko Mangkari. Nah, itu beliau sangat legendaris. Sekarang ada dokter Putu Junantara. Jadi kalau kalian punya anak kecil, kalian bisa kalau memeriksakan ke dokter Junantara di apotek Pudak situ. Oke, kita masuk ke simpang 4. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya ada Krishna oleh-oleh sobat. Jadi kalau kalian mau nyari oleh-oleh itu di sebelah kiri situ, di deket banget. Cuman gue nggak belok ke situ, tapi daerah situ. Terus kita masih terus ke arah barat. Terus ini menuju yang gue bilang tadi ada Polda. Tapi kita nggak nyampe Poldanya, kita udah belok kanan. Jadi kalau belok kanan itu tempatnya lebih, menurut gue itu lebih artistik lagi gitu, lebih kelihatan kelihatan Balinisnya gitu loh. Dan jalurnya lebih kecil, dan juga motornya kenceng-kenceng. Kalau kalian bawa mobil rental atau bawa mobil pribadi lewat sini mesti hati-hati ya, karena jalurnya sempit. Terus untuk mobil sih cuma satu arah, tapi motor tuh yang dua arah. Nah ini belok kanan nih. Nah kalian mesti hati-hati sobat. Nah di sini ya, ini nanti menyempit dia. Nah, kalian kalau bawa kendaraan rental atau kendaraan pribadi mesti hati-hati. Lihat nih, sisi kanan kirinya kan sempit banget nih. Nah biasanya naik motornya ngebut-ngebut. Noh tuh lihat cewek aja ngebut. Ya mungkin karena mau ketinggalan, mau jam masuk sekolah kali. Anyway, tapi tempat ini gue pribadi suka tempat ini karena
nuansa Balinya itu kental banget, kerasa kan. Coba lihat kanan kirinya, sepintas tuh kalau gue lihat mirip-mirip kayak di Jogja gitu. Ada jalur-jalur yang kecil gini di Jogja kan ada tuh. Cuman bedanya kalau di Jogja kan nggak ada ininya, apa, pura ataupun nggak ada sanggahnya gitu ya. Oh ya, by the way, yang gue bilang sanggah itu yang kayak tempat sembayangan kecil-kecil di setiap rumah. Nah itu namanya sanggah sobat. Tuh, jadi setiap rumah pasti ada itunya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ini berjalan menuju ke arah utara sobat. Nah ceritanya menuju utara ini jalurnya menyempit dan lihat sendiri. Nah padat kan, macet kan, padahal motor nih. Ada ini sih mobil kecil ini, bemo kita panggil. Kalau di Bali namanya bemo. Nah dulu yang zaman masih sekolah SD, SMP pasti pernah ngerasain tuh naik bemo. Karena belum banyak motor sih zaman dulu ya. Oke, kalau ngelihat hijaunya ini seneng banget gue. Sepedaan jadi semangat aja, pengen goes aja. Karena hijau, udaranya juga seger. Walaupun kelihatannya padat gini sobat, tapi tempatnya tuh apa ya, asri gitu loh rasanya. Jadi kalian mesti kesini, mesti cobain dulu, baru kalian bisa menyampaikan pendapat. Tapi asli enak memang. Terus ini sempat gue potong videonya karena terlalu lama, kepanjangan. Karena gue pakai baterai GoPro nih habis berapa ya? Habis 3 GoPro baterai, jadi lumayan panjang. Jadi gue coba potong-potong di sudut-sudut yang menurut gue keren banget gitu dan adem lah. Dan sekarang gue mau ajak kalian menuju sorry, ada mobil mau nabrak lagi. Jadi gue mau ajak kalian menuju ke pasar. Di pasar ini namanya pasar Kreneng ya. Iya sih, pasar Kreneng namanya. Gue mau ajak kalian ke sana sih. Tapi sebelum nyampe pasar Kreneng, kita ini ini jalur yang bisa menuju ke Nusa Indah. Nah, ini namanya Jalan Nusa Indah. Kalau kita belok kanan ke Nusa Indah. Nusa Indah itu kalau mentok nanti bisa ketemu sama Krisna Oleh-oleh. Nah, jadi kita muter aja sebenarnya. Jadi ini Denpasar tapi suasananya tuh aduh luar biasa memang. Ngangenin pokoknya. Kalian mesti ke sini. Coba aja sepedaan ke sini, nggak usah naik motor atau naik mobil, naik sepeda aja. Jadi biar go green, lumayan kan sambil olahraga. Nah, ini namanya Nusa Indah sobat. Nah, keren kan? Di sini ada gambar yang lucu banget sih, menurut gua. Tapi nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan bener. Ada gambarnya lucu banget di sebelah kiri situ, graffiti gitu. Terus, nah ini kita terus lewat Nusa Indah. Di sebelah kiri kita itu ada yang namanya Art Center sobat. Cuman kenapa ini kamera gue kok nunduk terus ya? Harusnya noleh ke kiri. Oke, akhirnya gue cut karena kamera gue terlalu nunduk. Jadi gue langsung lompat dan akhirnya gue stop sebentar. Gue coba ngecek GPS gue berjalan atau enggak. Sengaja sih gue pengen ngecek berapa kilonya pakai aplikasi yang namanya Strava sobat. Namun Strava ini ternyata punya kelemahan sobat. Apalagi gratisan ya, kayak gue kan masih gratisan. Jadi setiap kali dia gue sakuin itu kayak nggak nge-record gitu sobat. Jadi kayak maunya dia tuh harus dipampang aja dan nggak boleh disakuin gitu, mesti terpampang itu HP-nya. Jadi ya buat gue pribadi sih agak nyebelin ya. Udah goes jauh-jauh ternyata ke-recordnya cuma berapa meter gitu. Ngeselin banget jadinya. Tapi ya anyway, ini lagi gue coba dengan metode yang berbeda-beda supaya gue tahu di mana gue bisa tetap manfaatin Strava yang gratisan sih. Lah iyalah, gue bukan atlet sih, jadi suka aja cari yang gratisan. Anyway, lanjut ya, goes lagi. Nah ceritanya gue ini pakai sepeda lama sih sebenarnya ini.
MTB jenis full suspension, mereknya Giant NRS. Jadi versi lama, dan buat gua sih cukup nyaman pakai ini karena udah empuk dan ringan. Terus secara ukuran pas dengan gua karena pakai M gua settingannya. Terus bannya pakai 26, dan ya lumayan sih sejauh ini gue pakai nggak ada kendala. Oke, kita balik lagi ke jalan ya. Nah, ini udah deket ini sama pasar. Di sini bagus tempatnya sobat. Sayang kamera gue agak nunduk ini. Coba kalau kameranya pas ke atas sih bagus ini. Di sini tuh rindang, terus tanamannya tuh seneng gue liatnya. Ini daerah-daerah apa namanya, jalur Penati kalau nggak salah ini jalannya itu. Nah, di sini sekali gue mau kena gigit anjing pitbull di sini. Dia diikat si pitbullnya, tapi gue sendiri yang takut anjingnya. Oke, akhirnya kita sampai pada tujuan terakhir sobat, yaitu pasar. Nah, ini pasar dekat banget sama rumah gue. Jadi gue kalau cari bahan-bahan keperluan hari-hari ya di sini sobat. Yang paling sering gue kalau kesini tuh biasanya beli jajanan. Nah, jajanan pasar, gue seneng banget jajan di sini. Di sini ada es campur enak sekali, tapi bukannya malam kalau es campur. Terus kalau jajanan pasar sih pagi. Ya, banyak sekali jajanan pasar sini, enak sobat. Dan ini kelihatan kotor ya, tapi nanti begitu jamnya selesai, maksudnya jam selesai orang jualan, ini bersih semua sobat. Inilah canggihnya Bali itu. Gue salut banget sama orang-orang Bali. Mereka tuh disiplin banget, kalau udah jamnya teng, udah langsung bersih-bersih sendiri tanpa dioprak-oprak. Gitu deh. Jadi kalau kita mau belajar sih kayaknya perlu belajar kesini untuk hal yang seperti ini ya. Oke, sementara itu dulu jalan-jalan kita pagi ini, goes pagi di Pulau Dewata, Bali. Tetap semangat dan jangan lupa piknik ya.